Pangeran Jayakusuma. Sebuah serial drama radio yang dipersembahkan oleh Teater Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi bekerja sama dengan PT Bayer Indonesia. Kisah yang mengungkap sebagian sejarah tanah Jawa ratusan tahun yang silam. Kisah yang ditulis oleh Herman Pratikto kini muncul kembali dalam bentuk drama radio. Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab, teknik dan montase Rudi Tinangon dan M. Pranoto, sutradara E.W.S. Yuwono. Kanting ini kukira cukup kuat mendukung tubuhku. Nah, aku akan mencari di mana letak ruangan Panglima Arya Dipajaya. Dan bagaikan seekor kucing mengintai tikus, gadis itu merayap di atas genting. Apakah Gusti memanggil hamba? Duduklah. Adisana. Iya, Gusti. Bagaimana pendapatmu tentang suasana dalam kota Majapahit sekarang ini? Kelihatannya aman, Gusti. Ya, negeri Majapahit ini kelihatannya aman sentausa. Para nayaka dan pembesar-pembesar negeri arif dan bijaksana. Tapi ada satu hal yang membuat hatiku tiba-tiba merasa bimbang. Hal apa gerangan, Gusti? Kau pun tentu mendengar Mahapatih Gajah Mada hendak menyambut kehadiran kita. Tapi kabarnya dia hanya mengirimkan utusan. Apa salahnya, Gusti? Kalau memang beliau mengirim utusan, pasti yang akan mewakili adalah orang-orang pilihan, Gusti. Benar. Tapi apa sebab dia mengirim pasukan yang jumlahnya serta kekuatannya jauh melebihi pasukan kita? Dan lagi Panglima yang ditunjuk untuk memimpin adalah Arya Panji Anggrakhani. Kau tahu siapa dia? Seorang panglima perang yang ditakuti, yang biasa menggempur musuh-musuh jauh di seberang lautan. Aku heran, mengapa justru dia yang ditunjuk? Apakah sesungguhnya keadaan Majapahit sedang gawat? Tapi tanda-tanda seperti itu tidak ada, Gusti. Bagaimanapun kita harus waspada. Kita sekarang berada di negeri orang. Kau masih ingat peristiwa Bubat? Oh, tentu saja masih, Gusti. Malapetaka di lapangan Bubat tidak gampang lupakan orang. Apakah Gusti mencurigai sampai ke sana? Bagaimana pendapatmu? Aku mau tahu. Menurut pendapat hamba, tidak akan terjadi malapetaka seperti Bubat. Alasanmu? Soalnya calon pengantin bukanlah seorang raja, tapi hanyalah salah seorang anggota keluarga raja. Di sana. Kau berasal dari Majapahit. Sekalipun sekarang bekerja untuk Singkelo, tentu kau kenal dengan calon pengantin wanita. Hamba mengenalnya, Gusti. Namanya Retno Marlangen. Putri itu konon kabarnya bukan hanya cantik jelita, namun juga berkepandaian tinggi, Gusti. Kabarnya dia menaruh hati pada Pangeran Jayakusuma. Apakah itu benar? Soal itu hamba tidak bisa memastikannya, Gusti. Tapi menurut cerita yang dituturkan dari mulut ke mulut, kabarnya mereka berdua pernah hidup di atas gunung. Mereka tinggal di Padepokan Kapakisan untuk menekuni ilmu warisan sakti Empu Kapakisan. Siapa Empu Kapakisan itu? Empu Kapakisan adalah seorang pendeta. Dulu dia pernah menolong Mapatih Gajah Mada waktu menyerang Bedulu Bali. Iya. Aku mendengar langkah kaki beberapa orang menuju kemari. Kita tidak tahu siapa yang datang, tapi kita harus siap siaga. Siapa di luar? Kami, Tuanku Panglima. Kami siapa? Kami utusan Panglima Arya Panji Anggrakhani. Jangan percaya, Gusti. Suara orang itu agak mencurigakan.
Jangan khawatir di sana. Jangan, Gusti. Jangan dibuka pintunya. Aku bukan seorang penakut. Hai, siapa namamu? Nama hamba Panji Wilalung. Untuk apa kalian datang ke pasanggerahanku malam-malam begini, ha? Apa tidak ada hari esok? Hamba hanya sekedar menjalankan tugas dari atasan. Kau ditugaskan apa? Kami ditugaskan untuk menangkap Panglima Arya Dipajaya. Apa? Kalian datang untuk menangkap aku? Tuanku Panglima, Tuan adalah utusan palsu. Iya, jangan Tuan anggap kami tidak tahu apa sebenarnya maksud kedatangan Tuan ke Majapahit ini. Kami datang untuk menjemput mempelai wanita. Seperti yang sudah dijanjikan Mapatih Gajah Mada sendiri. Itu hanya selimut, kedok. Kami tahu tujuan Tuan sebenarnya adalah untuk membalas dendam. Tuan membawa amanat dari Harya Bangah, Raja Singgelo, yang masih ada hubungan kerabat dengan Raja Pakuan Pajajaran. Gila. Ini fitnah yang sangat kotor dan hina. Karena itu, atas perintah Mapatih Gajah Mada, kami terpaksa menangkap dan menawan Tuan. Kalau Tuan berusaha melawan, kami diberi wewenang untuk membunuh Tuan. Bohong. Tidak mungkin Mapatih Gajah Mada berbuat sekeji itu. Beliau terkenal arif bijaksana. Gusti, jangan percaya, Gusti. Ini jelas fitnah. Mungkin sasarannya bukan kita. Kita hanya dijadikan alat untuk menjatuhkan pamor seseorang. Diamlah di sana. Coba. Kalau memang kau benar-benar utusan Mapatih Gajah Mada, tentu membawa surat perintahnya. Dan jika benar-benar beliau memerintahkan begitu, aku rela kehilangan kepalaku. Jangan, Gusti. Jangan kena dikelabui mereka. Jelas ini suatu tindak pidana. Kalau mereka sudah berani memalsukan nama Mapatih Gajah Mada, pastilah berani pula memalsukan surat perintahnya. Jangan percaya, Gusti. Sungguh, jangan percaya, Gusti. Iya! Di sana. Di sana. Oh, biadab. Kau telah memenggal kepala abdi kesayanganku di depanku. Sekarang giliranmu Dipajaya. Iya! Dengar! Dengar! Aku tak akan mengampuni Panji Wilalung. Ayo, jangan diam saja. Sergap dia. Juga prajurit-prajuritnya mengawalnya. Arya Dipajaya mengamuk bagaikan banteng terluka. Banyak prajurit Majapahit roboh begitu tergores oleh babatan pedangnya. Sementara itu, prajurit-prajurit Singgelo yang semula hanya berjaga-jaga ikut terjun ke kancah pertempuran membela panglimanya. Pertempuran menjadi semakin sengit. Kilatan-kilatan pedang bergeredep di udara dengan desingan maut yang membangunkan bulu roma. Sementara itu, Dyah Mustika Perwita masih berada di atas genting pesanggerahan. Hebat sekali Panglima Singgelo yang bernama Arya Dipajaya itu. Tapi prajurit-prajuritnya agaknya semakin terdesak. Apakah dia mampu bertahan lebih lama lagi? Dan apakah yang harus kulakukan? Siapakah yang pantas kubela? Kalau mengikuti bunyi surat rahasia itu, mestinya aku membela Arya Dipajaya. Tapi untuk apa? Tidak baik mengintip orang yang sedang berkelahi. Hei, sepertinya aku kenal suaramu. Aku pun segera mengenalmu begitu mendengar suaramu. Bukankah kau gadis gunung yang membunuh Suradipa temanku? Oh, dan kau, bukankah kau Wangsa Tanu? Ya, aku Wangsa Tanu. Kau berada di sini untuk apa, Wangsa Tanu? Kau berada di pihak mana? Panji Wilalung adalah majikanku. Nah, kalau begitu kita berada di pihak yang berbeda. Aku senang bisa bertemu denganmu kembali. Apakah kau sudah siap? Mengapa tidak? Ayo, majulah Wangsa Tanu. Ayo,
Kau sebenarnya bekerja untuk siapa? Hei, kucing betina! Aku bekerja untuk diriku sendiri. Aku tidak punya majikan. Aku bukan begundal orang lain seperti kau, Angsa Tanah. Aku bekerja tanpa upah. Aku bukan orang upahan. Namun begitu, aku tidak gentar berkelahi dengan siapapun juga. Jangan khawatir. Kali ini aku yang akan mengupahmu dengan sabetan golokku ini. Bagaimana? Hah? Upah yang kau berikan padaku ternyata tidak cukup layak, Waksa Tanu. Dan sekarang upah itu kembalikan kepadamu. Terimalah. Lihat di Pajaya, prajurit-prajuritmu sudah kalang kabut. Sebagian sudah roboh tak bernyawa lagi. Ayo, apa kau masih berkeras kepala juga? Bukan watak Dipajaya menyerah pada musuh. Aku seorang panglima perang. Lebih baik aku mati bersimpah darah daripada harus menyerah. Ayo majulah Panji Wilalung. Jangan menyesal kalau sampai nasibmu menyerupai Adisana, abdimu yang setia itu. Bagus. Ternyata kau belum kehilangan gigimu di Pajaya. Tangkisanmu masih bagus. Walaupun belum sempurna. Nah, sekarang bersiaplah menghadapi maut di Pajaya. Setelah membunuh Wangsa Tanu, Dyah Mustika Perwita bermaksud terjun ke dalam pertempuran. Tapi mendadak langkahnya terhenti. Di depannya berdiri seorang laki-laki memakai topeng kasar. Siapa kau? Minggir. Jangan halangi langkahku. Jangan ikut campur terlalu jauh. Tidak ada gunanya. Siapa kau? Buka topengmu. Aku ingin tahu kau berada di pihak siapa. Nanti kau akan tahu. Sekarang ikut aku. Tidak. Ikutlah. Apa yang kau tonton di sini? Aku bukan hanya mau menonton. Aku harus membela Panglima Dipajaya dari serangan komplotan yang curang dan licik. Itu sudah ada yang mengurus. Kalau kau tidak percaya, ikutlah aku. Nanti akan kuperlihatkan pasukan Majapahit yang sesungguhnya. Panji Wilalung tidak akan bertahan lama. Para pengacau itu sebentar lagi akan diringkus. Ayo, jangan termangu begitu. Hei, apa kau bisa kupercaya? Tak ada alasan bagiku untuk membohongimu. Lihatlah. Paman, bukankah Paman yang telah menolongku di pinggiran kota sore tadi? Ayolah, nanti aku jelaskan. Oh, jadi Panji Wilalung adalah perwira gadungan? Iya, dia orang luar yang disusupkan ke dalam tubuh prajurit-prajurit Majapahit. Tujuannya untuk mempengaruhi mereka agar mau diajak memberontak. Untuk apa memberontak? Tentu saja untuk merebut kekuasaan. Oh. Dan sasaran pertama komplotan pengacau itu adalah mencemarkan nama baik Mapatih Gajah Mada. Dengan membunuh pasukan Singgelo yang datang ke Majapahit untuk menjemput pengantin wanita. Jelas, mereka akan mudah memojokkan kedudukan Mapatih Gajah Mada. Tapi, apakah itu mungkin? Lihatlah. Bersamaan dengan telunjuk laki-laki bertopeng itu mengarah ke sudut perempatan jalan, muncullah ratusan prajurit bersenjata lengkap. Mereka semuanya menggenggam obor dan jalan-jalan menjadi terang. Setiba di persimpangan jalan selanjutnya, pasukan berpencar ke segala penjuru. Itukah pasukan Majapahit, Paman? Iya, pasukan Majapahit yang sebenarnya. Di bawah pimpinan Arya Panji Anggragani, mereka tidak akan kesulitan membekuk para pengacau. Sekaligus mengadakan pembersihan dalam kota. Kau tahu? Apa itu, Paman? Sekarang ini banyak sekali para pengacau tinggal dalam kota. Mereka berkeliaran ke sana kemari, menyamar sebagai pedagang buah atau tukang gerobak. Dan Paman sendiri? Aku? Apa maksudmu? Bukankah Paman juga sedang dalam penyamaran? Aku tidak percaya Paman adalah seorang petani. Pengetahuan seorang petani tidak akan seluas pengetahuan Paman. Kau gadis yang cerdas. Bukankah benar dugaanku? Siapakah Paman sebenarnya? Nanti kau akan tahu. Sekarang,
Mari kita segera meninggalkan tempat ini. Setan alas. Kenapa, Paman? Dua iblis itu menghadang kita. Mereka tahu kita bersembunyi di balik bongkahan batu ini. Dua orang iblis suami istri yang terkenal memiliki senjata rahasia beracun. Kau kenal mereka? Bawang Sunti? Ya, benar. Bawang Sunti, dua iblis terkenal yang memiliki senjata rahasia penyebar maut, telah menghadang di depan mereka. Dia Mustika Perwita menggigil menahan rasa cemas. Dia pernah menyaksikan sendiri kehebatan suami istri iblis itu pada saat masih tinggal di Padepokan Tunggal Dewa. Dua iblis itu berbahaya. Mereka mempunyai senjata rahasia beracun yang mematikan. Dan lagi, tak ada perlunya melawan mereka. Lalu, apa yang akan kita lakukan, Paman? Sunti istriku, apakah akan kita biarkan tikus-tikus busuk yang bersembunyi di balik bongkahan batu besar itu? Kita cincang saja, Kakang. Mereka sudah terang-terangan membantu musuh-musuh kita. Buat apa kita berikan pengampunan? Kalau begitu, bersiap-siaplah. Apakah kau bisa berlari dengan cepat? Maksud Paman? Larilah memasuki hutan yang di sana itu. Sementara aku akan berusaha menghadang mereka. Larilah sekencang-kencangnya. Nanti aku akan menyusul. Akan saya coba, Paman. Tidak ada gunanya kalian bersembunyi. Ya, lebih baik kalian segera keluar dan menyerahkan diri secara baik-baik. Awas, Kakang! Ya! Rupanya kau si Kebu Prutung, pendekar tanggung yang bersembunyi di lembah Jabun Garut. Apa maksud kalian menghadang perjalananku? Hai iblis jahanam! Sabar, sabar. Marilah kita bicara dengan kepala dingin. Barangkali Sunti istriku bisa menjawab dengan baik pertanyaanmu itu, Kebu Prutung. Nah, Sunti, dia bertanya, mengapa kita menghadang perjalanannya? Ayo, jawablah. Kebo jelek, dengar. Jangan kau kira selama ini kami tidak mengawasi gerak-gerikmu. Kami tahu kau telah membantu orang-orang Singgelo dengan memusuhi rekan kami, Panji Wilalung. Apakah sikapku itu salah? Bukankah Panji Wilalung prajurit Majapahit gadungan? Bagaimanapun, dia teman dekat kami. Dan sekarang dia sudah tertangkap, bahkan langsung dihukum mati. Bukankah pantas kalau kami sakit hati? Jadi sekarang kalian berniat membalas dendam, begitu? Minggirlah istriku, biar ku hadapi Kebu tua ini. Kebu Prutung, jangan sekali-kali kau merasa paling jago, hingga dengan seenaknya saja ikut campur urusan orang. Dulu kau pernah ikut mengepung kami bersama Pandan Tunggal Dewa di puncak Belirang, sarang kami. Barangkali kesalahan itu bisa aku ampuni. Tetapi sekarang, jangan harap kau bisa lolos dari sergapan Bawang Sunti. Ya! Kau tidak berubah, Bawang. Curang, menyerang selagi musuh belum siap. Pantas orang-orang memberikan julukan iblis, iblis jahanam. Kau pun sama dengan suamimu, iblis betina berhati busuk. Kurang ajar, Kebo tua tak tahu sopan santun. Berani kau mencongkel sanggu rambutku? Awas! Nah, satu-satu Kebo jelek. Mengapa berhenti istriku? Apa perlunya menunggu terlalu lama? Marilah kita serang bersama-sama. Laki-laki setengah tua yang bernama Kebo Prutung itu merasa kewalahan juga menghadapi serangan Bawang Sunti yang datang bertubi-tubi.
Sementara itu dua iblis yang tahu dirinya berada di atas angin tidak membuang kesempatan. Mereka terus mendesak, memocokkan Kebo Prutung untuk kemudian membunuhnya dengan siraman senjata rahasia beracun. Sadar akan bahaya yang mengancam dirinya, Kebo Prutung mencoba berontak. Kebo tua itu menangis. Di sebelah sana, Sunti. Aku tahu. Dia bermaksud kabur. Jangan lari. Berhenti, Kebo busuk. Berhenti. Lama sekali paman itu menyusulku. Apakah dia terjebak dalam cengkeraman Buong Sunti? Kalau begitu, untuk apa menunggu terlalu lama di hutan ini? Lebih baik aku keluar saja. Jangan bicara keras-keras. Mereka berada tak jauh dari tempat sini. Mengapa tidak kita lawan saja, Paman? Apa? Kita lawan saja mereka. Jangan sembrono. Kau boleh menjadi seorang pemberani, tapi jangan berlaku bodoh. Nanti bisa konyol. Bowong Sunti bukan lawan untuk kita. Kalau hanya salah satu di antara mereka, barangkali aku masih bisa mengimbanginya. Tapi, untuk menghadapi kerjasama dua iblis itu, apalagi kalau mereka menggunakan senjata rahasianya, wah, itu berat. Karena itu, kita harus mencari jalan lain agar bisa selamat. Kau tahu, nyawa kita terancam. Nasib kita seperti telur di ujung tanduk. Tapi kan tidak mungkin, Paman. Kita diam di sini terus-menerus. Ya, tentu tidak. Kita harus keluar dari sini dan segera mendapatkan pertolongan. Siapa yang akan menolong kita, Paman? Dengar, tak jauh dari sini. Jika kita bisa menyeberangi hutan kecil ini, kita akan sampai di Padepokan Jabon Garut. Lalu, setelah itu? Ya, kalau sudah sampai di sana, aman. Dua iblis itu tidak bakal berani menjamah kita lagi. Ayo, kita pergi sekarang juga. Hati-hati, jangan menimbulkan suara yang mencurigakan. Belum sempat mereka beranjak dari tempat persembunyiannya, terdengar suara kerosak daun, dan tiba-tiba melayang dua bayangan manusia ke tanah. Mau lari kemana kau, Kebo Jelek? Kebetulan sekali, Kakang. Temannya yang tadi kabur bisa kita babat sekalian. Kau boleh membunuh aku, mencincang aku, tapi jangan sekali-kali menyentuh dia. Apa muka dia, Kebo tua? Cucu? Apa pedulimu? Bagus, bagus. Rupanya kalian telah memilih dengan tepat sekali tempat ini untuk berlaga mempertaruhkan nyawa kalian. Ya, mereka ingin kita kubur di sini rupanya. Kau sudah siap, Kebo tua? Kalau kau memaksa juga, akan kulayani, Bowong. Nah, begitulah seharusnya laki-laki jantan. Mengapa tongkat bajamu yang terkenal itu kau simpan saja? Mestinya sejak tadi sudah kau keluarkan. Supaya kami tahu apakah tongkatmu masih bagus atau sudah karatan. Bagus, bagus. Ini baru perlawanan yang menggairahkan. Ayo, Sundi, sambil melatih otot-otot kita yang sudah terasa kaku. Marilah kita bereskan Kebo tua itu. Baik, Kakang. Dan kau tetap berdiri di situ. Kau pun akan mendapat giliran berlatih nanti. Setelah Kebo Ompong itu menemui ajalnya. Awas, jangan coba-coba lari. Kalau tidak ingin tubuhmu hangus terbakar oleh siraman senjata rahasiaku. Kalau tadi Kebo Prutung merasa kewalahan menghadapi Bowong Sunti, maka sekarang berubah menjadi garang dengan tongkat baja di tangannya. Seolah permainannya menjadi hidup dan berkembang dengan baik. Dua iblis itu sampai terkesima untuk beberapa saat lamanya. Tapi segera mereka sadar dan serentak melompat ke kiri atau kanan untuk menghindari ujung tongkat lawan yang terus-menerus menyambar, mematuk dengan lincahnya. Lama-kelamaan, dua iblis itu menjadi kesal juga. Bowong Sunti lalu melompat mundur sejauh 3 batang tombak. Berdebah si Kebo Prutung. Oh, mengapa berhenti, Kakang? Kita jangan menjadi orang bodoh, Sunti. Dengan membiarkan Kebo Peot itu memutar tongkat seenak perutnya,
Ayo, kita gebrak sekali lagi. Siulan bawang melengking nyaring. Itulah tanda bahwa mereka bermaksud menyerang dengan senjata-senjata rahasianya. Hati Kebo Perutung tergetar juga, tapi dia sudah bertekad melawan sampai titik darah penghabisan. Gila, senjata rahasia iblis itu benar-benar hebat. Luar biasa. Kalau sampai lengah, aku bisa terkubur di hutan ini. Paman! Awas! Jangan bergerak! Aku bilang jangan bergerak! Kalau tidak, dalam sekejap tubuhmu akan terbakar hangus. Ikuti kata-katanya saja. Biarlah aku yang akan menghadapi mereka. Kau tetap saja berdiri di situ. Mundurlah Kebo Perutung. Biarlah aku yang menghadapi mereka. Setan! Siapa kau berani mengganggu kami? Tidak perlu kau mengenalku. Seperti aku pun tidak butuh mengenal siapa kalian. Lalu mengapa kau terus campur urusan kami? Aku hanya tidak senang melihat kalian terlalu bangga akan senjata rahasia beracun itu. Bah! Jebah! Sombong! Kau akan segera mengenal diri kami. Ayo Suni, tunggu apa lagi? Sunti terkejut karena begitu melakukan serangan, gadis cantik yang menjadi sasarannya sama sekali tidak bergeming, tetap berdiri tegak bagaikan arca batu pualam. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu kelanjutan kisah Pangeran Jayakusuma ini pada episode berikutnya yang dipersembahkan oleh Revagan, tablet anti flu buatan Bayer, manjur dan cepat kerjanya. Sampai jumpa.